Assalamualaikum. Halo teman-teman, perkenalkan saya Anjeliani Yohandi, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Riau yang saat ini sedang menjalani pendidikan profesi dokter di bagian anak divisi neonatologi. Nah, satu lagi dari kami tentang screening autoakustikus emission atau OAE merupakan salah satu screening yang dilakukan pada bayi baru lahir. Kenapa bayi perlu kita periksa pendengarannya? Jadi bayi terutama di ruang rawat neonatologi dengan kebisingan yang tinggi dan disertai dengan inkubator yang tertutup, sementara di dalamnya ada aliran oksigen yang apabila kita sendiri masuk ke dalamnya mungkin pendengaran kita akan jadi berisik. Jadi pada bayi akan mudah terganggu pendengarannya. Namun sebenarnya kita punya standar untuk tingkat batasan kebisingan di rumah sakit, yaitu tidak lebih dari 55 desibel. Dan faktor lain penyebab terjadinya kerusakan pendengaran pada bayi, terutama pada bayi dengan gangguan penyakit intrauterin yang paling banyak adalah sindroma rubella kongenital. Kita ketahui bahwa sindroma rubella kongenital sering mengenai otak, jantung, mata, dan telinga. Perlu diwaspadai ibu hamil yang menderita rubella, terutama pada triwulan pertama menuju triwulan ketiga, karena itu merupakan saat terjadinya organogenesis ataupun pembentukan organ, sehingga kita harus menghindari gangguan dari faktor eksternal, terutama virus rubella ini. Ibu-ibu hamil yang menderita rubella pada awal kehamilan itu bayinya dapat beresiko mengalami sindroma rubella kongenital, yang salah satunya dapat diprediksi dengan screening OAE. Ini adalah proses dari screening OAE, di mana pemeriksaan ini dilakukan dengan memasukkan probe ke dalam lubang telinga untuk mengantarkan stimulus suara ke telinga bayi tanpa menimbulkan rasa nyeri. Hasil dari pemeriksaan OAE dapat berupa pas, dalam artian jika hasil keluar pas, berarti kondisi pendengaran bayi dalam keadaan baik. Sementara itu, jika hasilnya revert, maka dapat dilakukan pemeriksaan ulang pada usia 3 bulan. Kenapa OAE ini penting dilakukan? Karena pendengaran apabila tidak berfungsi dengan baik, maka akan terjadi resiko gangguan pendengaran dan bicara. Bayi atau anak akan dapat berbicara kalau mereka dapat mendengar. Bila bayi atau anak tidak mendengar, maka dia akan sulit untuk pandai berbicara sesuai dengan usianya. Nah, jadi jangan lupa periksakan bayi atau anak Anda ke dokter spesialis THT supaya tahu perkembangan pendengarannya, agar kemampuan berbicara dan kosakatanya banyak, serta tumbuh kembangnya optimal sesuai dengan potensinya. Sekian dari saya, terima kasih.